Hello guys, welcome to our channel. Pertama-tama kenalin nama gue Shirley dan suami gue Willy. Nah, kita mau sharing-sharing dikit, cerita-cerita dikit soal pengalaman-pengalaman kita di sini. Positif dan negatifnya di sini. Oke, stay tune. Tetap nonton channel kita. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, and comment below. Oke? Oke, sesuai janji kita tadi, kita bakal bahas positifnya tinggal di Kanada. Negatif dulu dong, nanti berita baik terakhir. Oke, dia pengen bahas soal positifnya. Ya udah, gue bahas soal negatifnya, oke? Nah, jadi pertama-tama kita mau bahas soal cuaca. Nah, waktu awal kita kesini tuh sekitar bulan September. eh, Waktu itu lagi kita datang itu lagi musim gugur, lagi fall di sini. Emang sih bagus banget ya pemandangannya. Cuman udaranya dingin banget. Kurang lebih waktu itu sekitar 7 derajat ya. Ya, 7 Ya, derajat, 8 sekitar derajat ya gitu. 7 8 derajat. Oke, lu kebayang gak sih dulu gue tinggal di Jakarta yang panasnya sekitar 28, 29. Terus tiba-tiba pindah sini begitu keluar dari pesawat suhunya di 7 derajat. Masuk kulkas cuy. Gila dingin banget ya, sumpah. Suami gue juga kedinginan. Nah, terus gue tuh ngerasa dari pengalaman gue tuh bawa jaket. Ada beberapa jaket sih yang gue pikir bakalan kepake waktu dingin. Ternyata waktu udah sampai sini, gue cuman kayak uh, coba pakai, tapi masih tetap kerasa kedinginan. Jadi kalau saran gue nih buat teman-teman yang mau kesini, jangan bawa jaket banyak-banyak, cukup satu bawa jaket yang proper aja sih, satu aja. Karena beda banget sih jaket di Indo sama di sini. Di sini tuh bahannya ringan, dipakai tuh nggak berat, tapi lu tetap ngerasa anget. Jadi kalau menurut gue lebih prefer lu beli di sini deh daripada beli di Indo. Nah, terus sekarang itu udah hmm, ini bulan Maret. Kita tuh udah 7 bulanan ya tinggal di sini. Oh enggak, sekarang bulan April ya. April. Udah 7 bulanan lah kita tinggal di sini dan sekarang udah mau masuk spring. Jadi kita udah ngerasain fall, udah ngerasain winter. Nah, buat temen-temen nih yang ngerasa winter itu happy banget bisa ngelihat salju, main salju. Iya, itu benar. Gua akuin emang excited banget deh ngelihat salju-salju banyak banget putih-putih. Apalagi kalau di Indo kan cuma 2 musim. Di sini ada 4 musim, ya kan? Excited banget deh gitu. Tapi begitu udah dijalanin di sini, percaya deh sama gue. Winter tuh nggak seindah itu. Oke, buat pertama kali lu lihat tertarik banget, happy banget lihat winter, main salju, foto-foto. Tapi waktu udah jalanin berbulan-bulan winter, itu kayak susah banget buat jalan aja tuh susah. Apalagi kalau misalnya winternya tuh lagi tebel banget, buat jalan susah. Malah kalau winter udah mulai cair esnya, itu licin banget. Bener-bener jalan tuh kayak pelan-pelan, udah pakai boots, udah pakai sepatu boots yang khusus buat winter aja masih licin banget itu jalan. Jadi lu harus benar-benar pelan-pelan jalan. Belum lagi kalau misalnya lu di sini udah ada rumah, nah lu tuh mesti kayak bersihin teras rumah lu dengan yang penuh salju supaya lu bisa keluar jalan gitu. Nah, terus kalau misalnya lagi lu misalnya punya mobil, nah lu kan parkir di depan nih, eh, lu tuh harus bersihin mobil lu dari winter gitu, dari salju salju yang tebel-tebel kayak gitu. Jadi ya kayak misalnya nih lu mau berangkat kerja atau lu mau berangkat sekolah, lu mesti spare waktu lebih buat bersih-bersih dulu supaya lu bisa jalan dan bisa pakai mobil lu gitu. Belum lagi kalau misalnya pakai mobil harus ada ban khusus buat musim salju. Terus kita juga mesti prepare baju-baju tebal, baju-baju yang bisa bikin anget.
waktu itu gue pernah sih waktu winter, gue tuh mau buang sampah doang ke depan rumah. Itu kayak nggak mungkin lu cuman bisa pakai kaos kayak gini doang keluar rumah buat buang sampah. Lu tuh harus kayak pakai baju yang tebelan, terus harus pakai, at least lu harus pakai jaket supaya lu bisa buang sampah ke depan, cuman ke depan rumah loh. Nah itu kayak kurangnya ya di sini kalau menurut gue. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau bahas soal biaya. Nah, biaya di situ mahal banget. Pertama kali kita kesini dan suami gue kesini ya lumayan kaget juga ya. Banget. Banget ya, kayak ya ampun mahal banget sih gitu. Dari yang pertama kita mau bahas soal biaya tempat tinggal. Tempat tinggal di sini tuh kayak lumayan mahal banget ya kalau menurut gue, karena kalau di Jakarta atau di Bandung lu bisa dapetin tempat sewa-sewaan, kos-kosan gitu kisaran mungkin masih ada yang 500 ribuan ya kayaknya, atau bisa sampai ya 2 juta mungkin paling mahal kalau buat kos-kosan gitu, sewa kamar. Kalau di sini tuh kayak kisaran bisa sampai $800, 600, ada nggak sih yang 600? Belum dengar. 700 gitu ya rata-rata 700 ya. ke atas lah ya, 700, 800, 1000, 1200 kayak gitu. Dan lo bayangin dong, kayak 800 itu lo harus kursin sama rupiah. Waktu dulu gua kesini tuh kisaran hampir 12.000 ya. Ya, 11.600. 11.600, hampir 12.000 dong. Gila gak sih? Kayak berarti lu tuh harus hitung-hitung deh. Nanti untuk rincian-rinciannya yang lebih detail kita bakal bahas di video lainnya ya, supaya kayak nggak kepanjangan juga kan bahas di sini. Gitu. Itu buat biaya tempat tinggal menurut gua, buat biaya groceries. Jadi kayak lu biaya hari-hari makan, beras misalnya kayak gitu, itu bisa sampai, kalau dihitung itu bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat dari harga yang di Indo. Terus yang bikin shock lagi nih, biaya pulsa. Biaya pulsa lu misalnya di sana isi 50.000 udah bisa dapat paket yang menurut gue worth it banget ya, bener gak sih? Bisa 3 giga, 4 giga, ada yang mungkin 50.000 dapat 8 giga gitu kan. Kayak di sini tuh mahal banget sih kalau menurut gue ya gitu. Nanti untuk detailnya yaitu janji gue tadi, kita bakal bikin di video-video selanjutnya. Nah terus ada lagi nih biaya menurut gue mahal, biaya transport. Nah waktu itu pernah tuh suami gue lagi sakit di sini, terus dia kayak butuh banget kayak transportasi yang kayak kalau di Indo tuh sebut aja ojek online lah ya gitu. Waktu itu dia pesan satu kali jalan itu hampir 500.000 kalau dirupiahin. Gila banget gak sih? Itu cuma satu kali jalan loh, lu bayangin. Wow. Terus ada gitu, ada juga kayak buat bayar tax. Tax di sini juga tinggi banget ya gitu. Oh iya, bedanya di sini kalau lu belanja groceries, kayak lu pergi ke supermarket lu belanja, itu mereka potong lagi taxnya. Taxnya tuh ada dua, ada taxnya tuh ada provinsi punya, ada sama tax government punya. Nah jadi itu sih yang menurut gua biaya-biaya mahal di sini. Kalau lo ada info-info lainnya boleh juga sih info-infoin di komen, siapa tahu nanti bisa bantu teman-teman yang bakal mau kesini dan mau tahu lebih banyak soal Kanada, oke? Dan yang ketiga menurut gua call center. Dan kalau misalnya dulu kita telepon call center nih, call center provider atau call center banking misalnya, itu kayak kita nggak butuh waktu lama, langsung diangkat dong ya nggak sih, langsung bisa ngomong sama operatornya gitu. Kalau di sini gue harus kayak nunggu bisa 1 jam 2 jam, kadang-kadang kalau buat ngomong sama call center lama banget gitu, sumpah lama banget. Dan kalau lu mau coba datang ke bank nih, kalau dulu ya lu datang ke bank itu lu tinggal kayak datang sana dapat nomor antrian, lu bisa langsung kayak dilayanin. Kalau misalnya lu mau bikin rekening kayak gitu kan, lu tinggal datang, mbak mas gue mau bikin rekening gitu, lu langsung dianterin lah sama apa tuh namanya,
duty officer gitu ya. ya duty officer gitulah, Atau sama security kadang. security-nya, atau bantuin lu buat nyamperin ke customer service-nya gitu. Kalau di sini tuh pertama gue tuh kaget banget karena waktu gue mau bikin rekening di sini, kayak lu tuh nggak boleh langsung datang, lu disuruh pulang lagi dan lu harus bikin appointment dulu buat bisa buka rekening atau account bank kamu kayak gitu. Itu terus yang keempat apa lagi ya? Apalagi banyak positif ya kan, banyak positif. Oh iya, gue udah inget nih, yang keempat, lo harus mandiri. Di sini tuh lo harus benar-benar mandiri banget. Kenapa? Karena kalau di Indo itu lo bisa hire mbak lu di rumah buat bantu-bantu nyokap lo, buat bantu-bantu lo di rumah, bisa buat cuci piring, cuci baju, ya kan? Kayak di sini tuh nggak banget sih, mahal banget gitu. Lu mendingan kerjain sendiri, terus lu duitnya lu simpan simpan gitu, karena ya itu bayar orang di sini kerja itu mahal banget kalau menurut gua ya. Sama kalau misalnya lu lagi pengen makan apa gitu, lu mager banget lagi nggak pengen ngapa-ngapain gitu, lu kan gampang banget lah bisa tinggal pakai HP lu pesen ojol gitu, ojek online. Lu tinggal kayak mau makan apa, malah mereka juga sediain promo-promo menarik gitu. Lu tinggal bayar 10.000, 15.000 dapat nasi, dapat ayam, bahkan bisa dapat minum juga gitu kan. Kalau di sini tuh nggak ada tuh, dalam arti ada sih ojol gitu, ada di sini, cuma tuh mahal banget gitu. Kayak belum lagi lu tuh kayak di sini kalau misalnya lu pakai jasa orang, lu tuh harus pakai tips ya. Dan tipsnya tuh nggak bisa yang kayak berapa sen doang gitu, kayak lu minimal ya $25 harus lu keluarin buat tips gitu kan. Nah terus di sini juga menurut gua lo harus effort lebih. Nah kalau pertama-tama pindah sini, kayak suami gue biasanya sih belum ngambil kendaraan, belum ngambil mobil sendiri gitu, jadi kayak lo harus banyak jalan kaki di sini gitu. Kayak at least lo harus ke bus stop, jalan ke bus stop gitu. Nah jadi kalau buat temen-temen nih yang mau kesini, menurut gua lebih baik lu kayak pantau-pantau dulu nih, tinjau-tinjau dulu tempat mana yang lu mau tinggalin, deket nggak sama bus stopnya, deket nggak sama stationnya, kalau menurut gue ya gitu. Karena lumayan juga sih jalan di sini, apalagi kalau lagi winter, lagi hujan di sini ya, effort banget sih gitu. Oke, menurut gue sih segitu ya negatifnya. Mungkin masih banyak atau masih ada lagi yang lain yang tahu gitu, boleh komen-komen di bawah ini, dan supaya bisa share-share sama yang lain, teman-teman yang mau kesini, supaya bisa jadi pertimbangan juga. Oke, buat teman-teman jangan takut ya karena banyak negatifnya. Dari tadi gue bahas soal negatifnya, tapi nanti banyak juga hal positifnya yang bakal dibahas sama suami gue Willy. Oke, stay tune. Halo, nah sekarang kenalin, nama gua Willy, suaminya dari Shirley tadi. Nah, kalau tadi istri gua tadi udah ngomong panjang lebar juga tentang negatifnya. Nah, sekarang gua mau bahas kurang lebihnya tentang positifnya. Tinggal di Kanada ini seperti apa sih gitu. Nah, jadi kalau negatifnya tadi ujung-ujungnya duit gitu ya, balik lagi karena biayanya memang mahal gitu ya. Segala sesuatu ya nyambungnya ya bisa, tapi biayanya gitu ya, tapi biayanya. Dan rata-rata orang-orang di sini pun ya seperti tadi kalau ngomongin tentang ada mbak atau apa gitu, jarang kayaknya di sini yang punya mbak gitu. Untuk even orang-orang Kanadanya juga mereka kerjakan sendiri. Nah, sekarang ngomongin tentang positifnya, kalau tadi biayanya yang mahal, positifnya adalah gaji dong. Nah, jadi eh, walaupun biayanya gede, tapi gajinya juga ya lumayan dong. Pastinya untuk bisa nutupin pengeluaran-pengeluaran kita sehari-hari gitu. Jadi di sini itu kalau ngomongin tentang UMR, UMR-nya sendiri pun udah cukup bisa ya dapat diandalkan lah gitu. Jadi ketika kalian dapat gaji UMR pun kalian gak akan susah di sini gitu.
Nah, nanti tentang ini gue akan bahas lebih lanjut nih karena kebetulan di sini gue sebagai HR juga. Nah, jadi tentang penggajian, tentang UMR dan lain sebagainya itu nanti gue akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua selain dari segi gajinya, nah yang pastinya load kerjanya juga di sini lebih berimbang lah ya di sini. Jadi kebanyakan atasan gue juga ibaratnya mereka melarang gue untuk overtime sih, sama nggak? Iya sih, bentar banget. Iya, Kayak jam 5 gitu udah harus pulang. iya betul. Kalau misalkan jadwalnya kalian itu 8 sampai 5, jam 5 itu pulang. Kalau belum pulang itu ditanyain, "Kamu masih belum selesai atau apa?" "Udah nggak apa-apa, pulang aja. Besok lanjutin." Harus berimbang dong antara kerja sama keluarganya katanya. Harus punya me time juga, main dulu Iya. sekarang katanya gitu. Sampai segitunya loh. Jadi memang bisa dibilang bukan nggak ada ya, mungkin ada juga overtime gitu ya ketika misalkan perusahaan memang membutuhkan, tapi kalau misalkan sampai perusahaan membutuhkan overtime, luar biasa gajinya juga atau pendapatan yang kita akan terima juga ya akan berbeda, dan nanti gue akan bahas tentang ini overtime di Kanada itu kayak gimana sih. Nah, oke. Kemudian kalau yang pertama tadi dari gaji gede, kemudian yang kedua load kerja juga gitu yang oke. Kemudian yang ketiga itu gue dari suasana sih sebenarnya di sini. Ya walaupun gue sama Shirley dua-duanya dari Bandung, memang suasana pemandangan di sana juga udah bagus ya, Dago, Lembang gitu ya udah oke, keren-keren ya. Tapi kalau di sini menurut gue ada keunikan sendiri sih mengenai pemandangan ini gitu, dimana lucunya di Vancouver itu adalah di sini banyak gunung nih, di sekitarnya banyak gunung, tapi selain itu juga banyak juga laut juga ya, jadinya kita Pantai. ya banyak pantai gitu, jadi kita bisa main ke pantai, bisa main juga ke gunung, dan di sini banyak taman-taman yang cantik banget ya, memang sengaja ya dari governmentnya kayaknya. Tempat ski juga ada loh yang di gunung. Oh iya, tempat ski gitu ya. Wah, udah oke banget lah pokoknya, memang bagus banget. Nanti kapan-kapan kita lihat juga ya pemandangan-pemandangan di sini. Atau kalau misalkan kalian yang belum add IG-nya kita ya, Ya. nah bisa lihat juga tuh pemandangan-pemandangan Vancouver waktu kita fall ya, winter Ya. sampai sekarang. 3 musim, tiga-tiganya punya kecantikannya masing-masing. Nanti lihat aja. Kemudian kalau yang keempat itu lebih ke arah infrastruktur sih, kalau menurut gue infrastruktur sama transportasinya. Jadi di sini itu link mau kemana-kemananya aja itu udah semuanya udah lengkap lah, dan kalian bisa lihat di Google Map. Jadi untuk yang misalkan kalian yang mau datang ke sini nggak tahu nih tempat-tempatnya gimana, jangan khawatir, tinggal pakai Google Map aja, semua udah terkonek. Bahkan sampai jadwalnya si bus juga itu udah connect dengan Gmap. Kalian tinggal buka Gmap juga gitu, saya pengen pergi dari sini ke sana pakai bus gitu, sampai ada tuh jadwalnya, datangnya busnya jam berapa, atau busnya mungkin sekali-kali ada karena winter atau apa yang mungkin delay kayak gitu, ada kejadian-kejadian kayak gitu juga. Nah itu tertulis delay berapa menit sampai segitunya loh, jadi jangan khawatir untuk infrastruktur sama transportasi. Nah itu yang keempat. Terus yang kelima itu tentang keamanan. Luar biasa sih kalau tentang keamanan kalau gua ngomong. Jadi ada cerita yang lumayan unik juga sih, pengalaman kita pertama juga di sini kemarin ini. Waktu itu gue lagi nonton TV, Shirley lagi beres-beres di depan juga nih. Nah tiba-tiba handphone gue semuanya gitu, termasuk handphonenya si Shirley juga, itu bunyi kenceng banget kayak alarm, tapi kenceng banget dan kita nggak masang alarm juga gitu kan. Ada apa nih gitu. Gila, Terus sampai kaget banget loh. iya bener kaget. Apa? Kenceng banget loh suaranya. Iya, sampai yang handphone tetangga kedengeran juga. Iya. Nah, terus udah gitu kan gue lagi nonton TV tuh, acara TV itu dihentikan dan muncul peringatan kayak gitu loh. Gue udah kaget aja, apa nih, ada tsunami gitu atau ada apa gitu, kebakaran atau apa gitu. Nah ternyata ada kasus penculikan waktu itu, ada kasus penculikan, dan sampai disebutkan di situ bahwa untuk siapa aja yang melihat mobil dengan plat nomor sekian gitu, ciri-ciri orangnya, rambutnya warna apa, pendek, kemudian warna kulitnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu jelas banget di situ gitu, nama yang diculiknya siapa, ciri-ciri yang diculiknya apa juga ada di situ gitu. Dan itu langsung semua tersebar. Jadi bagusnya itu
ya bisa saling ini juga ya, bisa saling memperhatikan juga, dan langsung silakan call 911 katanya di situ. Siapa tahu ada di sekitar kita gitu kan, Bisa bantu langsung ya. bantu ya. Ya luar biasa bisa sampai segitunya gitu ya. Itu dari provinsi di sini sih, di BC, makanya keren banget. Terus selain itu juga kemarin ini nih ada kejadian seputar keamanan ini juga. Waktu di station itu loh. Iya, waktu gua nungguin Shirley nih di station. Nah, Shirley udah datang nih. Ada yang berantem tonjok-tonjokan tuh waktu itu di station gitu. Nah, kita ya turun aja gitu kan, kita turun tangga, jadi stationnya ke bawah gitu ya. Jadi kita turun tangga, baru turun satu lantai itu kedengeran dong sirine polisi, dan polisi udah ngestop di atas untuk yang ngelerai gitu lah ya, ngelerai untuk pertengkarannya itu gitu. Bisa sampai secepat itu loh, bahkan kita baru turun dari lantai satu gitu ke bawah gitu, cuman Masih gitu di doang. eskalator juga Iya, kan? masih di eskalatornya. Luar biasa sih bisa secepat itu gitu. Memang ada CCTV dan lain sebagainya sih di station juga, tapi setahu gue juga memang patrolinya dan 911-nya juga di sini sigap banget. Nah, itu tentang 5 hal yang positif di sini lah gitu, yang menurut kita itu keren juga ya gitu ya. Luar biasa gitu. Nah, nanti untuk video-video selanjutnya gitu, khususnya juga yang tadi ya tentang biaya-biaya gitu, terus gaji di sini berapa, pasti kalian penasaran juga kan gitu, apakah bener bisa nutupin atau enggak, terus mau kerja di sini kayak gimana caranya gitu. Nah, stay tune terus gitu ya, nonton video-video kita berikut-berikutnya.